Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, panjang umur, rezekinya lancar, dan hati tetap bahagia bersama keluarga tercinta. Nah Bapak Ibu, hari ini ada kabar yang benar-benar bikin banyak pensiunan langsung heboh dan mulai ramai dibicarakan di mana-mana. Bahkan sejak sore tadi informasi ini langsung menyebar cepat karena menyangkut satu hal yang paling ditunggu-tunggu oleh para penerima pensiun di seluruh Indonesia, yaitu soal pencairan gaji ke-13 tahun 2026 dari Taspen. Dan yang bikin suasana makin ramai, kali ini pengumumannya bukan lagi sekadar isu atau kabar simpang siur dari media sosial, tapi benar-benar informasi resmi yang diumumkan langsung secara nasional oleh Taspen kepada seluruh penerima pensiun. Jadi buat Bapak Ibu yang selama ini masih bertanya-tanya kapan cairnya, berapa besarannya, apakah ada potongan, dan bagaimana mekanisme pencairannya, nah di video kali ini semuanya akan kita bahas lengkap sampai tuntas. Jadi jangan sampai skip karena ada beberapa poin penting yang wajib dipahami supaya tidak salah informasi. Tapi sebelumnya, buat Bapak Ibu yang baru pertama kali mampir ke channel ini atau mungkin selama ini cuma nonton tanpa subscribe, bantu dukung channel ini ya dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya setiap ada informasi terbaru tentang Taspen, pensiunan, ASN, T, ENI, Polri, ataupun kebijakan pemerintah lainnya, Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan update paling cepat. Karena di channel ini kita selalu berusaha menyampaikan informasi yang aktual, jelas, dan mudah dipahami khusus untuk para pensiunan Indonesia. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke informasi utamanya. Jadi pada sore hari ini, Taspen secara resmi menyampaikan pengumuman nasional terkait pembayaran gaji ke-13 bagi para penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2026. Pengumuman ini langsung menjadi perhatian banyak orang karena selama beberapa minggu terakhir banyak pensiunan yang terus bertanya kapan pencairannya dimulai. Nah, dalam postingan resmi tersebut dijelaskan bahwa pembayaran gaji ke-13 untuk penerima pensiun akan dilaksanakan paling cepat mulai tanggal 2 Juni 2026. Iya Bapak Ibu, artinya jadwal ini sudah sesuai dengan juknis dan ketentuan resmi yang berlaku tahun ini. Jadi bisa dibilang Taspen sudah mulai mempersiapkan semuanya agar proses pembayaran berjalan lancar dan tepat waktu. Sekarang coba perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu, karena ini penting sekali. Untuk gaji pensiun bulanan biasa, Bapak Ibu akan menerima pada tanggal 1 seperti biasa. Nah, jangan lupa melakukan autentikasi terlebih dahulu supaya proses pembayaran aman dan tidak terkendala. Setelah itu, untuk pencairan gaji ke-13, prosesnya mulai berjalan paling cepat tanggal 2 Juni. Jadi memang ada perbedaan antara pembayaran gaji rutin bulanan dengan gaji ke-13. Banyak pensiunan yang biasanya bingung dan bertanya apakah nanti cair bersamaan atau terpisah. Nah, berdasarkan informasi resmi ini, pencairannya memang mulai diproses setelah pembayaran pensiun bulanan berjalan. Jadi jangan heran kalau tanggal 1 menerima pensiun biasa dulu, kemudian tanggal 2 baru mulai diproses gaji ke-13. Lalu bagaimana isi lengkap pengumuman resminya? Nah, ini dia yang paling penting. Dalam pengumuman tersebut disebutkan bahwa pembayaran gaji ke-13 tahun 2026 diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Artinya Bapak Ibu, semua proses ini sudah memiliki dasar hukum yang jelas. Jadi bukan sekadar wacana atau janji semata. Pemerintah sudah menetapkan aturan resminya, kemudian Taspen tinggal menjalankan proses penyalurannya kepada seluruh penerima yang berhak. Nah, sekarang kita masuk ke poin pertama yang dijelaskan dalam pengumuman tersebut. Disebutkan bahwa pembayaran gaji ke-13 kepada penerima pensiun dan penerima tunjangan diberikan paling cepat tanggal 2 Juni 2026 dengan beberapa ketentuan penting. Ketentuan pertama adalah besaran gaji ke-13 tahun 2026 didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2026. Jadi sederhananya begini Bapak Ibu, besaran yang nanti diterima akan mengacu pada jumlah penghasilan yang diterima pada bulan Mei kemarin. Jadi kalau bulan Mei menerima sekian, maka itulah yang menjadi dasar perhitungan gaji ke-13 tahun ini. Ini penting dipahami supaya tidak muncul salah paham atau ekspektasi berlebihan. Karena biasanya setiap tahun selalu ada pertanyaan dari pensiunan soal apakah nominalnya berbeda, apakah naik atau apakah sama seperti gaji bulanan. Nah, jawabannya dasar perhitungannya mengacu pada komponen penghasilan bulan Mei 2026. Kemudian poin berikutnya yang membuat banyak pensiunan lega adalah soal potongan.
Dalam pengumuman resmi tersebut dijelaskan bahwa gaji ke-13 tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lain, termasuk potongan kredit pensiun. Nah, ini yang bikin banyak orang langsung senang mendengar informasinya. Jadi Bapak Ibu, kalau selama ini ada kredit pensiun atau potongan tertentu pada pembayaran rutin bulanan, maka untuk gaji ke-13 ini tidak dikenakan potongan tersebut, kecuali pajak penghasilan, tetapi pajaknya sendiri ditanggung pemerintah. Artinya uang yang diterima nanti jauh lebih utuh dibanding pembayaran rutin biasa. Tidak heran kalau kabar ini langsung disambut positif oleh banyak pensiunan. Karena memang salah satu yang paling ditunggu-tunggu adalah apakah ada pemotongan atau tidak. Dan sekarang sudah jelas dari pengumuman resminya bahwa kredit pensiun tidak dipotong dari gaji ke-13. Lalu masuk ke poin kedua dalam pengumuman tersebut. Dijelaskan bahwa terhadap aparatur negara atau penerima pensiun yang berasal dari aparatur negara kemudian menjadi penerima pensiun pejabat negara atau sebaliknya, maka gaji ke-13 yang dibayarkan hanya satu dan nilainya yang paling besar. Nah, mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang masih bingung dengan maksud aturan ini. Jadi sederhananya begini, kalau ada seseorang yang memiliki lebih dari satu status penerimaan pensiun, misalnya pernah menjadi ASN, lalu juga menerima pensiun sebagai pejabat negara, maka gaji ke-13 yang dibayarkan hanya satu saja. Tetapi yang dipilih adalah nominal yang paling besar, jadi pemerintah tidak membayarkan dua kali untuk kategori tersebut. Meskipun begitu, aturan ini dibuat supaya proses pembayaran tetap adil dan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena semuanya sudah diatur secara resmi. Selanjutnya ada poin ketiga yang juga sangat penting terutama bagi penerima pensiun janda atau duda. Dalam pengumuman dijelaskan bahwa apabila seorang aparatur negara atau pensiunan sekaligus menjadi penerima pensiun janda atau duda dan atau penerima tunjangan janda duda, maka gaji ke-13 dibayarkan pada keduanya. Nah, ini artinya bagaimana? Artinya kalau seseorang menerima pensiun pribadi sekaligus menerima pensiun janda atau duda, maka keduanya tetap bisa mendapatkan hak pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi bukan hanya salah satu saja, informasi ini juga cukup membuat banyak penerima pensiun merasa lega karena sebelumnya ada yang khawatir apakah hak mereka akan dibatasi atau hanya menerima satu pembayaran saja. Tetapi berdasarkan penjelasan resmi Taspen, hak tersebut tetap dibayarkan sesuai status penerima yang dimiliki. Kemudian poin keempat menjelaskan tentang pegawai negeri sipil dan pejabat negara yang pensiun mulai tanggal 1 Juni 2026 dan seterusnya. Disebutkan bahwa pembayaran gaji ke-13 tahun 2026 dilakukan oleh instansi tempat bekerja terakhir. Jadi buat Bapak Ibu yang baru memasuki masa pensiun mulai Juni 2026, proses pembayaran gaji ke-13 nantinya akan dilakukan oleh instansi terakhir tempat bekerja sebelum pensiun. Ini juga penting dipahami supaya nanti tidak bingung harus mengurus kemana. Biasanya memang pada masa transisi pensiun banyak orang yang masih belum memahami mekanisme pembayaran hak-hak pensiun mereka. Karena itu pengumuman seperti ini sangat membantu agar para pensiunan mendapatkan informasi yang jelas dan tidak mudah termakan isu yang belum tentu benar. Dan Bapak Ibu di bagian akhir pengumuman resminya, Taspen juga memberikan himbauan penting kepada seluruh penerima pensiun di Indonesia agar selalu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Nah, ini juga wajib diperhatikan serius ya Bapak Ibu, karena sekarang modus penipuan semakin macam-macam. Ada yang menghubungi lewat telepon, WhatsApp, SMS, bahkan media sosial dengan mengaku sebagai petugas Taspen. Biasanya mereka meminta data pribadi, nomor rekening, kode OTP, bahkan meminta transfer sejumlah uang dengan alasan tertentu. Padahal Taspen sendiri sudah mengingatkan agar para pensiunan berhati-hati dalam menerima informasi. Jangan mudah percaya kalau ada pihak yang mengatasnamakan Taspen tetapi meminta data penting atau meminta transfer uang. Kalau memang membutuhkan informasi lebih lanjut, Taspen menyarankan agar masyarakat langsung menghubungi kantor cabang Taspen terdekat atau melalui call center resmi Taspen di nomor 1500919. Jadi jangan sembarangan percaya pada nomor tidak dikenal ya Bapak Ibu. Pastikan informasinya resmi dan jelas. Karena banyak sekali kasus penipuan yang menyasar para pensiunan dengan memanfaatkan momen pencairan gaji ke-13 seperti sekarang ini. Bahkan biasanya menjelang pencairan dana besar, oknum penipu mulai aktif menyebarkan informasi palsu. Ada yang bilang harus bayar administrasi, ada yang bilang rekening diblokir, ada juga yang mengirim link palsu. Nah, hal-hal seperti itu harus benar-benar diwaspadai.
Taspen sendiri dalam pengumumannya menyampaikan pesan singkat namun sangat penting, yaitu tahan, pastikan, dan laporkan. Maksudnya apa? Maksudnya jangan langsung percaya ketika menerima informasi mencurigakan. Tahan dulu, cek kebenarannya, pastikan sumbernya resmi, lalu laporkan kalau memang ada indikasi penipuan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari pengumuman resmi ini, sebenarnya bisa disimpulkan bahwa Taspen sudah sangat siap dalam proses pembayaran gaji ke-13 tahun 2026, mulai dari jadwal pencairan, dasar hukum, besaran pembayaran, sampai mekanisme penerimanya, semuanya sudah dijelaskan cukup rinci. Dan tentu saja ini menjadi kabar baik bagi jutaan pensiunan di seluruh Indonesia, karena gaji ke-13 ini memang sangat membantu kebutuhan keluarga. Ada yang menggunakannya untuk kebutuhan rumah tangga, biaya kesehatan, membantu anak cucu, renovasi rumah, bayar kebutuhan sekolah, sampai persiapan hari-hari penting lainnya. Tidak sedikit juga pensiunan yang menjadikan momen pencairan gaji ke-13 sebagai kesempatan untuk sedikit bernapas lega setelah menghadapi berbagai kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Apalagi harga kebutuhan pokok sekarang juga terus mengalami perubahan. Jadi tambahan penghasilan seperti ini tentu sangat berarti. Makanya wajar kalau setiap ada informasi tentang gaji ke-13, suasananya langsung ramai dan banyak yang menunggu kepastian resminya. Dan hari ini akhirnya Taspen memberikan penjelasan resmi yang cukup menenangkan bagi para penerima pensiun. Sekali lagi kami ingatkan ya Bapak Ibu, jangan lupa autentikasi supaya proses pembayaran berjalan lancar. Kemudian tetap pantau informasi resmi dari Taspen dan jangan mudah percaya pada isu-isu yang belum jelas sumbernya. Kalau nanti ada update terbaru mengenai jadwal pencairan, proses transfer, ataupun informasi tambahan lainnya, tentu akan segera kita bahas kembali di channel ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dengan cepat dan mudah dipahami. Dan buat Bapak Ibu yang mungkin punya teman sesama pensiunan tetapi belum tahu informasi ini, boleh banget dibagikan supaya mereka juga tidak ketinggalan kabar penting terkait gaji ke-13 tahun 2026. Karena kadang masih ada yang bingung, masih ada yang takut tertipu, atau bahkan belum tahu kalau pencairannya mulai diproses tanggal 2 Juni. Jadi semakin banyak yang mendapatkan informasi resmi, tentu akan semakin baik. Mudah-mudahan proses pembayaran nanti berjalan lancar tanpa kendala, seluruh pensiunan mendapatkan haknya tepat waktu, dan semuanya diberikan kesehatan serta keberkahan dalam menikmati masa pensiun bersama keluarga tercinta. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang sudah menyimak informasi kali ini sampai akhir. Semoga informasi ini benar-benar bermanfaat dan bisa membantu menjawab rasa penasaran banyak pensiunan di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.